Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kendal. Saya Hendrawan Prasetyo Aji dari SMK Bakti Persada Patebon Kendal. Dan saya Dia Aidaya dari SD 1 Pageruyung. Saya Dida Aulia Rahmayani dari SD Negeri 1 Karangdowo. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Kami akan bergantian berperan sebagai observer, coach, dan coachee. Selamat pagi Bu Dida, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak Hendra, alhamdulillah saya baik Pak. Ya alhamdulillah. Bu Dida, pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan observasi. Ini nanti kegiatannya adalah coaching. Ya, coaching ini nanti Bu Dida berarti menjadi coach dan Bu Dia nanti menjadi coach. Apakah Bu Dida sudah siap? Insya Allah saya siap Pak. Ya, berarti nanti pada waktu kegiatan observasi nanti saya yang pertama akan menilai tentang rubrik penilaian. Selanjutnya nanti apakah pertanyaan itu berbobot, dan juga nanti ada quote itu apakah langsung terburu-buru menjawab, dan nanti juga pada waktu observasi saya akan melihat apakah coach ini memberikan solusi sendiri atau tidak. Ini nanti kita akan melihat bagaimana observasinya ya Bu Dida ya. Baik Pak. Ya, berarti setelah ini Bu Dida akan observasi bersama Bu Dia kucingnya Ibu. Ya, baik Pak, saya mengerti. Ya. Bu Dida, pada waktu nanti Bu Dida kucing, pada nanti saya menjadi observer, kompetensi apa yang akan dikembangkan Bu Dida? Iya baik Pak, yang ingin saya kembangkan yaitu 3 kompetensi Pak. Yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua yaitu pertanyaan berbobot, yang ketiga mendengarkan dengan aktif. Nah, untuk spesifikasi yang kompetensinya yang mana Bu? Kira-kira? Mungkin saya akan mengembangkan tentang pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh atau present Pak. Kalau indikator yang ingin diharapkan Bu Dida sendiri setelah kegiatannya ini? Iya, mungkin dari coaching ini saya mengharapkan coach bisa mengetahui ide gagasan dalam menyelesaikan permasalahannya dia sendiri Pak. Nah, gitu. Berarti ini tinggal nunggu Bu Dia ya. Iya. Nanti kita sama-sama, saya observer, Bu Dida nanti melihat, bertanya pada Bu Dia agar kegiatan coaching ini berhasil gitu ya. Ya, siap Pak, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu Dida. Waalaikumsalam Bu Dia. Bagaimana kabarnya Bu Dida? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Dia? Alhamdulillah baik Bu Dida. Bu Dida, saya mau meminta waktu sebentar. Apakah Bu Dida punya waktu? Oke Bu Dia, apa yang ingin Ibu ceritakan? Iya baik Bu Dida, berkenaan dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di sekolahan Bu Dida, ada beberapa murid saya yang kurang fokus Bu Dida terhadap pembelajaran yang ada di kelas saya. Iya baik Bu Dia. Jadi dari obrolan ini apa yang Ibu harapkan? Iya Bu Dida, saya berharap nantinya dalam perbincangan kita kali ini saya akan menemukan solusi terhadap permasalahan saya yang saya alami di kelas saya Bu Dida, seperti itu. Baik, mari kita kolaborasi bagaimana untuk mencari solusi supaya anak-anak kita bisa fokus dalam pembelajaran Bu Dia, sekaligus mereka dapat paham tentang materi yang Bu Dia ajarkan. Nah, kira-kira apa yang membuat murid-murid kurang fokus Bu? Iya Bu Dida, begini Bu, anak-anak di kelas saya itu kan banyak yang terpilih untuk mengikuti prestasi AGA ya Bu. Kemudian mereka tuh sibuk sekali dengan latihan-latihan prestasi AGA tersebut Bu, sehingga mereka tuh kurang fokus terhadap pembelajaran yang ada di kelas, seperti itu Bu masalahnya. Oh begitu. Nah, kira-kira bagaimana cara supaya anak-anak bisa fokus lagi pada pembelajaran Ibu pada saat di kelas?
Iya Bu, menurut saya murid-murid itu supaya bisa fokus lagi di kelas itu dalam pembelajaran, apabila diberikan pembelajaran itu saya harus menggunakan metode yang lebih asik supaya bisa lebih menarik seperti itu Bu. Wah, saya sependapat dengan Bu Dia. Lalu apa yang sudah Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi permasalahan tersebut? Itu yang pertama, biasa anak-anak suka dengan ice breaking ya. Iya. Saya gunakan ice breaking, kemudian pada saat pembelajaran biar saya tuh tahu dulu anak itu siap apa tidak gitu dalam mengikuti pembelajaran saya selanjutnya, seperti itu Bu. Oke Bu, bagus. Sehubungan dengan hal tersebut, dari skala 1 sampai 10, jika 10 Bu Dia dapat mencapai tujuan seperti yang disampaikan dan 0 belum mencapai tujuan, Bu Dia di angka berapa saat ini? Iya Bu, itu menurut saya masih di angka 7 nih Bu. Di angka 7 ya? Oke. Di angka 7 itu angka seperti apa menurut Bu Dia? Menurut saya di angka 7 itu karena saya sudah melakukan ice breaking dan memberikan materi yang ringan dalam pembelajaran, dan itu ringan ya Bu Dida. Anak-anak tidak terforsir pikirannya karena kan mereka sudah berlatih prestasi ada sebelumnya ya, jadi biar anak itu tidak terbebani seperti itu Bu Dida. Baik, setelah kita berkolaborasi dengan membuat pembelajaran yang aktif, menyenangkan, kira-kira menjadi angka berapa untuk minggu depan Bu Dia? Ya, kalau saya sudah melakukan perubahan, saya ingin apa yang saya lakukan itu naik sehingga di angka 9 Bu. Keinginan saya ya. Luar biasa. Angka 9 ya Bu Dia. Iya. Menurut Bu Dia angka 9 itu seperti apa? Ya, saya akan mencoba menggunakan metode yang menarik Bu, biar anak-anak lebih tertarik dan lebih fokus. Kemudian juga saya harus berpihak kepada anak, menggunakan media pembelajaran yang asik seperti itu. Wah, luar biasa sekali nggih. Ide yang luar biasa Bu Dia. Kira-kira Bu Dia akan melakukan rencana apa supaya dapat mencapai tujuan tersebut? Oke Bu, saya tadi ya sudah melakukan ice breaking, kemudian akan melakukan pembelajaran yang asik dengan diskusi Bu, kemudian praktik-praktik supaya anak tuh lebih menarik dan bisa mengena itu pelajarannya, seperti itu Bu. Kemudian selain itu saya akan menggunakan PPT yang menarik. Kemudian jika saya merasa anak-anak kok sudah merasa bosan, saya akan menggunakan teknik stop Bu. Oke, bagus sekali tadi cerita Bu Dia, luar biasa. Bu Dia sudah memiliki semangat yang tinggi dan dalam memberikan yang terbaik untuk murid-murid Bu Dia. Saya yakin sekali bila Bu Dia bisa menggunakan berbagai macam metode dan media pembelajaran sehingga membuat anak-anak lebih antusias dan menjadi lebih fokus pada pembelajaran Ibu. Nah, lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Oke Bu, saya akan membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, kemudian menggunakan banyak metode dan media pembelajaran yang berpihak kepada murid seperti tadi yang sudah saya ucapkan. Kemudian saya ingin murid-murid saya nanti akan fokus, akan antusias terhadap pembelajaran yang saya berikan seperti itu Bu, biar nggak bosan di kelas. Bagus Ibu, semangat selalu ya. Nah, kemudian siapa yang akan jadi pengawas Ibu dan dapat memantau Ibu dalam menjalankan rencana itu? Baik Bu, saya akan berkolaborasi meminta tolong kepada kepala sekolah untuk memantau saya dalam pembelajaran seperti supervisi seperti itu Bu, mungkin. Oke, siap Bu. Terima kasih atas usaha dan komitmen dari Bu Dia dalam menjalankan rencana ini. Semoga Bu Dia sukses dalam meningkatkan fokus konsentrasi anak dalam belajar. Semangat belajar sepanjang hayat ya Bu. Oke Bu Dida, terima kasih sudah meluangkan waktu sehingga saya bisa menyampaikan unek-unek saya dan menemukan solusi atas permasalahan saya Bu Dida. Ini sama-sama Bu. Oke, assalamualaikum Bu Dida. Waalaikumsalam Bu Dia. Bagus sekali Bu Dida, alhamdulillah. Saya sudah mengobservasi Bu Dida tadi tentang kucing tadi, bagus sekali. Ya, alhamdulillah Pak. Tadi saya senang sekali melaksanakan peran saya sebagai coach dengan baik. Iya.
menurut Bu Dida ini tadi yang dilakukan Bu Dida itu performanya bagaimana? Menurut saya sudah melaksanakan coaching dengan baik sesuai dengan alur tirta. Iya. Yang pertama menanyakan tentang tujuan. Betul, ya. Yang kedua mengidentifikasi masalah. Yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab kepada coach saya. Iya, betul sekali Bu Dida. Tadi saya melihat Bu Dida itu juga sesuai dengan alurnya. Sudah mengidentifikasi, ada kegiatan rencana aksi dan lain sebagainya. Dan saya juga melihat Bu Dida itu sesuai dengan prinsip-prinsip alur tirta. Ada kehadiran penuh, pertanyaan yang berbobot, selanjutnya juga mendengarkan secara aktif. Terima kasih atas penilaian Pak Hendrawan. Alhamdulillah ternyata coaching saya sesuai dengan alur tirta, nggih. Walaupun ada banyak kekurangan, nanti mungkin saya akan lebih belajar lagi. Selanjutnya nanti tindak lanjutnya Bu Dida aksinya bagaimana? Nggih, tentu sekali ada tindak lanjut, Bapak. Mungkin saya akan rajin berlatih agar saya dapat menemukan ide-ide dari permasalahan-permasalahan dari coach saya. Berarti nanti Bu Dida akan selalu berlatih untuk coaching ya Bu Dida ya? Iya, Bapak. Baik Bu Dida, terima kasih. Ini berarti Bu Dida tadi sudah melaksanakan coaching dengan baik. Sudah, menurut saya juga observasi saya yang nilai juga sudah sesuai dengan alurnya dan juga instrumen penilaiannya. Sukses Bu Dida. Terima kasih Pak Hendrawan. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Dia. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Dia. Alhamdulillah baik. Pak Haji, di sini saya sebagai observer Ya. ingin mengamati Pak Haji nanti melakukan coaching, dan ada coachingnya, Ya, nggih? berarti nanti saya coaching ya Bu ya. Nggih. Kemudian Pak Haji berkaitan dengan observer ini, saya akan memberikan selain mengamati, nggih, mengamati dengan coaching, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus Pak Haji jawab. Ya, siap. Oke, pertanyaan yang pertama Pak Haji. Dalam rubrik penilaiannya nanti Pak Haji melakukan coaching sesuai dengan prinsip tirta. Iya, betul. Oke, kemudian nanti saya akan mengidentifikasi apakah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Pak Haji kepada coachingnya berbobot atau tidak. Iya. Nah, berbobot itu bisa menggali ide-ide atau gagasan terhadap coachingnya, seperti itu nggih Pak? Iya, betul sekali Bu. Pak Haji sudah paham nggih? Paham. Oke, kemudian nanti saya akan mengamati proses coachingnya. Ya. Kemudian saya akan mengamati kemampuan jenengan. Ada 3 kemampuan yang saya amati, yaitu yang pertama tadi memberikan pertanyaan berbobot. Ya. Kemudian yang kedua Pak Haji nanti apakah menghadirkan diri sepenuhnya atau Ya. present seperti itu. Yang ketiga sebagai pendengar aktif Pak Haji. Ya. Paham nggih? Paham. Oke, kemudian ada lagi indikator yang akan saya nilai. Ya. Ya. Oke Pak Haji, dari ketiga kompetensi yang akan saya amati, Ya. kira-kira Pak Haji nanti spesifikasinya akan mengembangkan apa nih? Nanti saya ini yang pertama adalah pertanyaan yang berbobot. Oke. Ya, setelah pertanyaan berbobot, saya akan mendengarkan secara penuh. Oh ya. Nah, setelah mendengarkan secara penuh, pastinya baik Bu Dia, kompetensi yang saya akan kembangkan ada 3. Yang pertama adalah pertanyaan yang berbobot. Setelah pertanyaan berbobot, saya akan hadir secara penuh, dan karena keduanya itu berarti apa? Harus mendengarkan secara Aktif, bagus sekali Pak Haji. Kemudian Pak Haji Ya. ada indikatornya, Ya. ya. Indikator itu apa yang ingin Pak Haji kembangkan? Yang saya kembangkan itu nantinya tentang, karena ada permasalahan tentang kehadiran penuh. Oke. Ya, jadi nanti yang saya akan kembangkan adalah pertanyaan-pertanyaan. Oke Pak Haji, nanti setelah panjenengan melaksanakan kegiatan coaching, saya akan mengulas kembali dalam pelaksanaan kegiatan pasca observasi. Baik Pak Haji, untuk tahapan selanjutnya nanti
saya akan mengamati panjenengan coaching. Iya. Kemudian saya akan mengulas kembali Iya. kegiatan coaching yang jenengan sudah laksanakan. Betul. Nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus Pak Aji jawab. Iya. Siap Pak Aji? Sangat siap, Bu. Matur suwun sangat. Iya. Begitu, monggo silakan dilanjut kegiatan coachingnya. Nanti saya coaching sama Bu Dida ya. Oh ya, siap. Ya, terima kasih ya, Bu. Oke, Pak Aji. Langsung aja. Assalamualaikum Bu Dia. Oke, Bu Dida. Pak Aji. Gimana, Nggih. Bu? Selamat pagi Pak Aji. Selamat Apa pagi. kabar? Alhamdulillah. Ini kelihatannya kok wajahnya kok ada masalah, ada apa, Bu? Enggak, saya boleh minta waktu sebentar Pak Aji. Boleh. Saya ingin bercerita tentang Iya. murid-murid saya yang akhir-akhir ini kurang fokus di kelas saya. Iya. Gimana, Bu? Monggo, Bu. Jadi begini Pak Aji, murid-murid di kelas saya itu banyak yang tidak fokus karena banyak dari murid saya itu yang ada yang mengikuti lomba siaga Pak. Selanjutnya, Ibu. Nggih. Yuk. Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang bagaimana membuat murid-murid saya menjadi fokus lagi terhadap pembelajaran saya. Dan saya ingin murid-murid saya lebih memahami tentang pembelajaran saya. Untuk biasanya kalau Bu tidak mengajar bagaimana? Nggih, biasanya karena saya mengajar di kelas 3 Pak, anak-anak kan masih suka bermain. Banyak yang tidak fokus, Iya. banyak bermain, guyonan sendiri, seperti itu. Terus berarti strategi atau metode yang biasa digunakan apa, Bu? Iya, karena saya di kelas 3 itu anak-anak masih aktif, biasanya saya melakukan ice breaking dengan lagu-lagu, tepuk-tepuk, terus juga kadang saya menggunakan media pembelajaran yang menarik agar anak-anak antusias. Selanjutnya untuk agar ataupun anak-anak biar fokus, lebih fokus pada pembelajaran bagaimana? Mungkin ilmu baru yang saya dapatkan, mungkin saya nanti akan menerapkan teknik stop Pak Iya. kepada anak saya. Mungkin dengan teknik stop itu anak saya menjadi lebih fokus lagi terhadap pembelajaran saya. Dari level 1 sampai 10 kira-kira anaknya Ibu itu berada di level berapa sih, Bu? Level 5 mungkin Pak. Level 5? Iya. Setelah ada aksi nyata yang Iya. tadi biar ada teknik stop tadi ya Iya. bilangnya ya, kira-kira mau mencapai target level berapa, Bu? Saya berharapnya anak-anak saya menjadi di level 9 Bapak. 9 Iya. dengan cara tadi. Dengan cara tadi seperti memberikan teknik stop, pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih berpusat pada siswa, belajar tidak hanya di kelas, di tempat-tempat yang baru agar anak lebih antusias. Betul sekali, Bu Dida. Tadi sudah ada rencana yang bagus, strateginya bagus, metodenya bagus. Sekarang komitmen apa yang Bu Dida inginkan Yes. untuk kegiatan tersebut? Yes, saya berkomitmen akan selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan metode dan media pembelajaran yang berpusat pada siswa, membuat murid-murid fokus dalam pembelajaran saya, dan anak-anak saya tidak bosan di kelas saya, Pak. Ya, bagus. Lah ini pastinya nanti pada waktu kegiatan rencana Bu Dida pasti ada yang menjadi pengawasnya. Nah, kira-kira siapa pengawasnya? Mungkin nanti saya akan meminta bantuan dari kepala sekolah, ya Pak, Hanya kepala sekolah. dan teman-teman Oh, dan sejawat teman-teman ya, sejawat. untuk berkolaborasi. Baik, terima kasih Bu Dida. Ternyata tadi Bu Dida sudah memberikan pertanyaan dan dijawab sendiri. Oh, gitu. Berarti Bu Dida sudah mempunyai semangat yang tinggi untuk memajukan kehidupan bangsa ini, menerus bangsa ini berarti ya Bu ya, dalam rencana tadi Bu Dida. Selamat Bu Dida, semoga sukses pada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Iya, terima kasih banyak atas waktunya Pak Hendra yang diberikan kepada saya. Semoga kita semua menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Betul. Pak. Iya. Nggih, makatan saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukses ya Bu Dida Iya, ya. semoga Bu Dida. Aji, dari ketiga kompetensi yang saya amati, Iya. kegiatan pasca observasi. Ya. Kira-kira Pak Aji nanti spesifikasinya
menggambarkan apa nih? Nah, pertama adalah pertanyaan yang berbobot. Oke. Ya, setelah pertanyaan berbobot, saya akan mendengarkan secara penuh. Oh iya. Nah, setelah mendengarkan secara penuh, pastinya Kemudian Pak Haji ya. ada indikatornya, ya. Ya. Indikator itu Itu nantinya tentang, karena ada permasalahan tentang kehadiran penuh. Oke. Ya, jadi nanti yang saya akan kembangkan adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke. Ada lagi? Cukup itu aja. Oke. Itu monggo silakan dilanjut kegiatan coachingnya. Selamat pagi Bu Diah, apa kabar? Selamat pagi Bu Dida, alhamdulillah kabar saya baik. Baik Bu, sebelum melakukan coaching di sini, saya bertugas sebagai observer, yaitu akan melakukan kegiatan praobservasi yang akan dilakukan oleh Ibu sebagai coach hari ini. Apakah Ibu sudah siap? Insya Allah saya sudah siap Bu. Baik Bu, berdasarkan tahapan coaching, saya akan melakukan praobservasi dengan rubrik penilaian yang harus Ibu penuhi dalam proses coaching. Adapun rubrik penilaiannya adalah dalam proses coaching, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian saya akan mengidentifikasi apakah pertanyaan-pertanyaan Ibu yang kemudian saya akan mengobservasi apakah pertanyaan-pertanyaan Ibu yang Ibu berikan kepada coach sudah menunjukkan pertanyaan berbobot, serta akan mengamati bagaimana jawaban dari coach. Oh baik, begitu Bu. Jadi nanti saya akan mengamati apakah proses coaching yang dilaksanakan sudah berjalan sesuai dengan prinsip coaching atau belum nggih. Jadi dalam prinsip coaching yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Dimengerti nggih? Nggih Bu, insya Allah. Oke Bu, sebelum lanjut ke proses coaching, saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang harus Ibu jawab sebelumnya. Yang pertama, dalam proses coaching nantinya kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Baik Bu, ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian yang kedua sebagai pendengar aktif, yang ketiga kehadiran penuh atau present, seperti itu Bu. Oke, baik Bu, dari 3 kompetensi yang tadi Ibu jelaskan, kira-kira menurut Ibu manakah kompetensi yang paling spesifik akan Ibu kembangkan? Iya Bu, menurut saya masih kurang dalam present atau kehadiran. Nanti yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present itu dengan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu, seperti itu. Baik Bu, jadi kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot ya Bu? Iya Bu. Bagus sekali. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya adalah indikator apa yang Ibu harapkan dalam proses coaching nanti? Iya Bu Dida, dari coaching ini saya ingin mengembangkan indikator yang ingin saya kembangkan, yaitu saya mengharap nantinya coach saya bisa menemukan ide atau gagasan untuk memecahkan masalahnya sendiri Bu. Oh begitu nggih Bu. Nggih. Oke, saya melanjutkan tahapan selanjutnya, yaitu nanti setelah ini saya akan mengamati proses coaching yang Ibu laksanakan. Kemudian setelah selesai saya akan berbincang-bincang dan mengulas kembali seperti apa kegiatan coaching yang telah Ibu laksanakan. Dan nanti itu akan masuk dalam proses pasca observasi. Begitu ya Bu? Iya Bu, saya Nggih. mengerti. Oke, kalau begitu silahkan Ibu bersiap-siap untuk melaksanakan kegiatan coaching bersama coach Ibu. Semoga berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan ya Bu. Terima kasih Bu Dida. Terima kasih Bu Dida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Pak Haji. Iya. Monggo kita. Iya. Baik Pak Haji. Yang Permisi Bu Dia, Bu Iya. Dida. Bu Dia, ini saya ini ada beberapa masalah Bu Dia. ya. Ini saya itu di sekolahan, di kelas itu kadang melirik kelas sebelah Bu Dia. Itu banyak bapak ibu guru itu mengajarnya manual. Mengajarnya manual itu berarti mencatat, menulis di papan tulis, ceramah
ini saya itu khawatir bahwa anak-anak itu kurang semangat belajar. Oh begitu. Jadi kan nggih Pak, guru-guru masih menggunakan metode tradisional gitu Betul nggih. sekali. Oke, Pak Haji, dalam kesempatan ini Ya. nanti Rasanya enak sih. kemudian Pak Haji nanti setelah kita berbincang-bincang mengenai hal ini, tujuan apa yang Pak Haji inginkan? Ya, pengennya saya itu bahwa bapak ibu guru yang mengajar itu melek teknologi. Oh seperti itu. Jadi ya, bagus. bapak ibu guru mengajar itu dengan minimal dengan PowerPoint. Sekarang apalagi banyak aplikasi-aplikasi dari teknologi. Jadi bapak ibu guru itu berbasis teknologi seperti itu. Oh seperti itu ya Pak memang. Kemudian Pak Haji, Ya. menurut panjenengan nih, Ya. masalahnya apa sih kok guru-guru kok masih pakai teknologi yang sederhana seperti itu Pak? Kemungkinan kalau berbasis teknologi, kemungkinan yang pertama adalah bapak ibu guru itu kurang menguasai teknologi. Jadi kalau misalkan membuat kartun atau media pembelajaran yang menarik seperti yang di Canva ataupun di PPT seperti itu mungkin kurang. Jadi mungkin harus ada seperti workshop sosialisasi terlebih dahulu untuk biar bapak ibu guru itu mengerti. Nah, seperti itu. Oke, bagus sekali Pak Haji, karena tadi sudah memberikan identifikasi masalahnya Ya. nih. Kemudian Pak Haji, menurut panjenengan rencana apa yang nantinya Pak Haji akan lakukan? Rencana saya itu yang pertama nanti saya akan konsul dulu dengan teman sejawat. Oke. Setelah teman sejawat kita akan posisinya izin dulu kepada bapak kepala sekolah. Karena kalau tidak ada izin nanti malah bahaya nanti ya, Bu, ya. Jadi izin ke bapak kepala sekolah. Setelah izin ke bapak kepala sekolah, kalau diizinkan kita akan mengadakan workshop sosialisasi kepada bapak ibu guru media pembelajaran yang menarik bagi siswa agar apa tujuannya adalah terakhir siswa itu dapat belajar yang menyenangkan, asik seperti itu. Wah, luar biasa Pak Haji. Ya. Saya juga sependapat dengan Pak Haji nih, Ya. bahwasanya memang harus diadakan workshop seperti itu Betul nih Pak, sekali. biar untuk meningkatkan potensi-potensi guru-guru yang lain. Iya. Nah, kemudian Pak Haji, komitmen seperti apa sih yang Pak Haji nantinya akan laksanakan? Ini komitmen saya itu posisi untuk level dulu ya Bu ya. Oke. Jadi level untuk anak-anak saya itu kalau belajar manual itu mungkin berada di nomor 5 sampai 6. Oh, Berarti seperti itu. masih cukup, Nggih, nggih. belum baik. Jadi kalau setelah nanti ada kegiatan motivasi, kegiatan sosialisasi, workshop dan lain sebagainya, inginnya saya itu di tahap ke-8 atau 9. Biar Jadi siswa naik. itu ya naik kan Iya. seperti itu. Bagus sekali Pak Haji. Semoga nantinya Ya. Pak Haji bisa melaksanakan dengan penuh tanggung jawab Siap, seperti itu. Bu. Nggih. Ya. Baik Pak Haji, silakan melanjutkan apa yang ada di pikiran Pak Haji sesuai dengan rencana tersebut. Saya doakan semoga sukses, semoga lancar. Terima kasih Bu Dia. Ini saya menjadi lebih tahu sendiri bahwa ternyata membuat anak itu menyenangkan dalam pembelajaran tidak harus kita, tetapi harus kerjasama, Oh, iya, kolaborasi benar seperti sekali. dengan Bapak Ibu Guru, tentunya dengan ada kegiatan-kegiatan seperti workshop tadi. Terima kasih ya Bu. Nggih, berarti harus berkolaborasi seperti Nggih. itu nggih Pak. Baik, mungkin ada lagi yang ingin Bapak sampaikan? Terima kasih Bu, ini Oh, nggih. saya menjadi lebih mengetahui Oh, dengan sadar alhamdulillah. diri untuk bisa menyenangkan siswa. Gitu. Oh, ngaten nggih, matur suwun. Pak Haji, semoga nanti lancar nggih Pak Haji. Nggih. Terima kasih Bu Dia, saya Nggih. pamit dulu ya. Oh, nggih, monggo. Terima kasih Bu Monggo, Dia. nggih. Brida. Monggo dia. Nggih, Bu Dida. Monggo, Nggih, Sun. Nggih, baik Bu, saya sudah melihat proses coaching Nggih, dengan yang Bu. tadi dilaksanakan. Alhamdulillah berjalan dengan baik ya Bu. Alhamdulillah Bu Dida. Nggih, jadi seperti yang sudah saya sampaikan pada tahap pra-observasi tadi, setelah Ibu melaksanakan kegiatan coaching, saya sebagai observer akan melakukan kegiatan pasca observasi, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus Ibu jawab sesuai dengan kegiatan coaching ya Bu. Siap.
Siap. Baik, kalau begitu pertanyaan pertama yang harus Ibu jawab yaitu dari kegiatan coaching tadi bagaimana penilaian performa yang Ibu laksanakan? Baik, menurut saya tadi performa saya sebagai coach itu sudah baik Bu. Percakapannya sudah sesuai dengan alur tirta menurut saya. Oke, baik Bu, berarti sudah lengkap sesuai dengan alur tirta ya Bu. Oke. Saya setuju dengan Ibu Dia. Selanjutnya saya akan memberikan analisa berdasarkan pengamatan saya pada saat Ibu melaksanakan kegiatan coaching. Silakan Bu Dida. Oke, menurut saya Bu Dia sudah melakukan kegiatan coaching dengan baik. Kegiatan coaching sudah sesuai dengan tahapan tirta. Lantas, Ibu sudah berusaha menggali gagasan melalui pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan sehingga coach juga merespon dengan baik dan dapat mengeksplor ide serta menyelesaikan dan solusi. Ibu Dia juga sudah berusaha menggali gagasan melalui pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan kepada coach juga merespon dengan baik dan dapat mengeksplor ide serta menyelesaikan dan solusi atas permasalahan coach yang dihadapi. Terima kasih Bu. Selanjutnya, menurut pengamatan saya, tadi Ibu juga telah memenuhi prinsip coaching, yaitu memberikan perhatian penuh atau present, memberikan pertanyaan berbobot, dan menjadi pendengar yang baik. Begitu ya Bu, bagus sekali. Ya, terima kasih Bu Dida. Ternyata saya tadi bisa menyelesaikan peran saya sebagai coach dengan baik sesuai dengan alur tirta. Ya, meskipun tadi ada beberapa kekurangan, nanti akan saya perbaiki lagi dengan berlatih lebih banyak lagi. Oke, bagus sekali Bu Dia. Lantas, bagus Bu, kemudian adakah rencana tindak lanjut setelah kegiatan ini? Tentu saja Bu, dalam rencana tindak lanjut ini saya akan melakukan banyak latihan, kemudian menggali dan mengeksplor ide-ide dari coaching supaya coaching tersebut bisa menemukan suatu solusi untuk permasalahannya sendiri, seperti itu Bu. Oke, baik, luar biasa sekali. Jadi rencana tindak lanjut yang Bu Dia laksanakan akan berlatih dengan rajin ya. Iya Bu. Oke, sukses selalu Bu Dia. Terima kasih Bu Oke, Dida. terima kasih sebelumnya. Demikian praktek demonstrasi kontekstual 2.3. Coaching dalam sekolah.